Ahsanallahu ilaikum. Kalau memang kita harus menggunakan hak suara, Ustaz, diberikan kepada siapa hak suara ini, Ustaz? Nah, kalau harus ya kepada yang terbaik ya. Cuma pemimpin yang baik itu seperti apa? Suami itu pemimpin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada para wali, para orang tua kalau mau memilih menantu itu adalah yang akhlaknya baik dan agamanya baik. Maka di sini minimal kalau pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia itu orang yang sabar, orang yang dermawan, ya, orang yang menghormati orang lain, ya, memuliakan orang tua. Kalau bicara agama, ada minimal. Dia itu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya. Itu minimal. Yeah. Ini pemimpin di rumah, yang rakyatnya cuma istri padahal. Harus seperti itu. Gimana kalau pemimpin itu adalah seorang bupati? Yang rakyatnya kayak Jember ini mungkin ada 2 juta lebih rakyatnya. Kira-kira kita memilih yang kayak apa? Yang lebih dari itu. Jadi kalau bisa jangan yang minimal gitu loh. Apalagi yang akhlaknya buruk, agamanya nggak baik. Maka paling tidak itu menjadi kriteria yang harus dilihat. Akhlak dan agamanya. Itu suami. Tapi ada dalam Al-Quran Al-Azim Allah menjelaskan tentang putranya orang soleh di Madian ketika dia dibantu sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa dipanggil ya ke rumahnya. Putrinya ini mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati stajirhu, wahai ayahku, jadikan dia pekerja di tempatmu." Ini bukan pemimpin, pekerja aja. Lalu kenapa sang anak ini mengusulkan orang ini dipilih jadi pekerja, bukan pemimpin ya? Putrinya ini mengatakan, "Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin." Sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah, bayangin. Ini pekerja, gimana kalau pemimpin? Gimana kalau presiden? Maka 2 kriteria ini menjadi 2 kriteria yang minimal ada di dia gitu loh. Dia kuat, dia kalau bicara kuat, secara fisik dia kuat. Secara fisik dia mampu untuk menjalankan tugasnya. Soalnya kalau dia nggak mampu, bisa berantakan. Bagaimana ketika pemimpin harus hadir, tapi dia nggak bisa hadir karena kondisi fisik dia. Jadi kuat secara fisik, kuat secara ilmu. Makanya ketika kaumnya ada di kalangan Bani Israel minta raja kepada nabinya, Allah utus rajanya itu Tolut. Mereka mengatakan, gimana dia bisa jadi raja? Dia nggak pantas jadi raja. Kenapa nggak pantas? Dia nggak punya harta. Karena pikiran mereka yang kaya yang pantas jadi raja. Kata Nabi itu, iya dia memang nggak kaya, tapi Allah berikan kelebihan kepada dia. Apa? Bastatan fil ilmi wal jisim. Fisiknya bagus, ilmunya luas. Makanya di sini. Jadi kalau jadi pemimpin secara fisik dia memang orang yang sehat, orang yang kuat, dan dia punya ilmu. Karena menjalankan, tadi Anda bicara jadi suami aja kayak gitu, jadi pekerja aja kayak gitu. Gimana jadi pemimpin negara apalagi ya. Lalu yang kedua, amanah. Iya. Amanah ini berat ya. Maka kita harus lihat track record biasanya. Oh iya, iya. Kalau bicara lihat amanah. Dari mana putrinya orang soleh itu tahu Nabi Musa ini amanah? Ya dari track record, tadi udah ketemu gitu loh. Udah ketemu dan melihat bagaimana sikapnya. Ketika berjalan dia nggak mau berjalan di belakangnya perempuan. Nabi Musa hanya jalan di depan. Karena ini putrinya orang ini harus dijaga ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi paling tidak buat teman-teman yang bingung. Maka paling tidak ingat engkau akan ditanya sama Allah. Tentang hak suaramu kalau engkau harus memberikannya. Gitu. Tapi kalau engkau nggak kenal, aku nggak tahu saat ini tuh ya sudah.
Karena namanya orang nggak kenal, mau gimana dipaksa untuk milih, sedangkan dia nggak kenal sama orang-orang ini semuanya. Tapi kalau engkau kenal, paling tidak kelak engkau akan ditanya sama Allah pada hari kiamat, bahwa engkau sudah berhati-hati, dan boleh jadi mungkin kau istikharah, minta pilihan dari Allah SWT. Oh, iya. Ya, semoga Allah berikan pemimpin yang baik buat negeri kita. Amin. Dan semoga pemimpin kita diperbaiki sama Allah SWT. Allahumma. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Syukur.